batin hana perle pegah cik kai lakai kero. Itu tidak perlu dibincangkan. Suamilah yang mengejar-ngejar itu, bukan istri yang mengejar-ngejar itu. Suami yang mengejar nafkah batin. Kenapa? Allah sisipkan syahwat berlebihan kepada suami untuk seorang perempuan. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kuhiasi laki-laki syahwat berlebihan kepada perempuan. Makanya kita ini makin tua makin menjadi. Istri pak, jangankan tua, begitu sudah sampai masa menopause, ya, sudah sampai masa tidak ada lagi haid, di situ berubah jadi kulkas, ya, dingin sekali pak. Begitulah keadaannya. Nafkah batin dari suami untuk istri tidak dibicarakan pun, suami akan meminta sendiri. Nah, makanya Al-Quran kenapa selalu membicarakan ciri-ciri surga dengan diiming-imingi bidadari? Kenapa tidak dibicarakan bidadara? Kenapa tidak ada ayat yang membicarakan kalau seorang perempuan masuk surga dia akan mendapatkan laki-laki tampan, ganteng, luar biasa, ya? Tidak ada ayat itu. Semuanya bidadari, semuanya bidadari. Untuk siapa? Para suami. Kenapa begitu? Karena suamilah yang dihiasi kepalanya, otaknya, dalam jaringan otaknya mandum inang lamnya apa. Kita mengakui tidak mengakui, dari SD belajar, tamat SMP, tamat SMA, kuliah, dapat ijazah, tujuan akhirnya nikah. Kalau orang punya iman. Perempuan tidak dihiasi dengan itu. Perempuan dihiasi apa? Minal muqantarah, perhiasan-perhiasan, minaz zahab wal fiddah. Dia suka sama emas, dia suka sama perak. Makanya kita beda melihat perempuan, perempuan beda melihat kita. Kita menyukai kepada perempuan karena fisiknya, karena syahwat tadi. Perempuan suka sama kita bukan karena fisik pak, tapi karena kepribadian kita. Punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, itu yang lebih disukai. Makanya perempuan tidak peduli suaminya mau tampan, mau bopeng, mau apa saja, asal dompet penuh insya Allah punya istri. Maka kita yang dilahirkan dalam keadaan kurang tampan, berusahalah untuk mapan. Kenapa? Kalau sudah mapan, wajah dimaafkan.